Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Video kali ini, kita akan merangkum sebuah film hasil karya dari Stephen R. Monroe yang berjudul I Spit on Your Groove yang dirilis pada tahun 2010 dan berhasil mendapatkan rating 63 pada situs IMDb. Kisah ini menceritakan seorang penulis cantik yang berniat untuk mencari inspirasi di tengah hutan. Namun sesampainya di sana, bukannya mendapat ketenangan, justru ia diganggu oleh sekelompok pemuda yang tidak ia kenal. Awalnya para pemuda tersebut hanya mengganggu biasa saja, akan tetapi lama-kelamaan mereka makin nekat hingga memaksanya melakukan mantap-mantap. Penasaran sama kisah selanjutnya? Langsung saja kita simak videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Jennifer Hills. Ia merupakan seorang penulis novel yang sedang mencari ketenangan agar menemukan inspirasi untuk karya berikutnya. Pada scene ini, si Jennifer pergi ke tempat Earl yang merupakan pemilik kabin yang telah ia sewa jauh hari sebelumnya. Setelah memberikan kunci, Earl menjelaskan lokasi kabinnya dengan peta sederhana karena merasa Jennifer adalah pendatang baru. Dengan peta yang sederhana, Jennifer pun kebingungan dan memutuskan untuk mengisi bensin sekaligus menanyakan lokasi kabin tersebut. Seorang pemuda yang bernama Johnny langsung memberitahu arah yang benar kepada Jennifer. Karena pakaian yang seksi, si Johnny pun tertarik kepada Jennifer. Menyadari hal itu, Jennifer menjadi risih dan tidak sengaja mempermalukan Johnny di depan teman-temannya. Karena takut menambah masalah lagi, akhirnya Jennifer pun pergi menuju kabin. Setelah sampai di kabin, Jennifer pun langsung mempersiapkan alat tempurnya. Malam hari pun tiba, Jennifer yang sedang menelpon pacarnya, tiba-tiba mendengar suara dari dalam gudang. Namun anehnya setelah Jennifer mengecek ke sana, ia tidak menemukan siapa-siapa. Setelah kembali, ia tidak sengaja menumpahkan minumannya sehingga membuat pakaiannya kotor. Dengan kesal, ia pun segera mencuci pakaiannya, namun dari sisi luar jendela, ada seseorang yang sedang merekam tubuhnya. Keesokan harinya, Jennifer pun dikejutkan dengan air yang sangat kotor. Ia pun menelpon pacarnya untuk memanggil seseorang yang bisa memperbaiki saluran airnya. Akan tetapi setelah menutup telepon, handphonenya terjatuh yang membuat handphonenya jadi rusak parah. Singkat cerita, datanglah Matthew, tukang yang dipanggil oleh pacarnya. Karena sangat senang, Jennifer pun memberikan sebuah ciuman kepada Matthew sebagai ucapan terima kasih. Karena terlalu culun, Matthew pun langsung pergi dari kabin tersebut. Scene berpindah memperlihatkan Johnny dan teman-temannya yang sedang memancing. Di saat yang bersamaan, salah satu temannya yang bernama Stanley mengeluarkan kaset rekaman dari sakunya, yang dimana isi rekaman tersebut adalah teman Jennifer saat mencuci baju. Ternyata yang merekam Jennifer dari luar jendela sebelumnya adalah Stanley. Mereka sedikit membahas Jennifer yang dimana mereka beranggapan kalau gadis kota itu sombong dan suka bermantap-mantapan. Di saat yang sama, Matthew pun bercerita kalau dia telah dicium oleh Jennifer. Mendengar hal itu, Johnny pun sedikit kesal dan tidak percaya. Karena merasa kalah dengan Matthew, niat jahat Johnny pun muncul untuk menaklukkan Jennifer sekaligus balas dendam mengingat Jennifer sempat mempermalukannya di pom bensin. Jennifer kembali melanjutkan tulisannya sambil mencoba menyalakan handphonenya yang rusak. Karena kelelahan, Jennifer pun tertidur dan terbangun pukul 3 subuh. Tiba-tiba ia terkejut mendengar suara dari luar kabin. Dengan segera ia pun berjalan menuju teras kabin dan tak menemukan siapa-siapa. Hanya bangkai binatang. Setelah kembali ke dalam kabin, betapa terkejutnya si Jennifer melihat layar laptopnya telah berubah menjadi foto Johnny dan teman-temannya. Pada saat yang sama, Johnny dan teman-temannya tersebut muncul di hadapan Jennifer. Jennifer pun ketakutan. Ia sempat mengancam bahwa dirinya telah menelpon polisi, tapi tak dihiraukan oleh Johnny. Awalnya Johnny mengajak Jennifer untuk minum bersama, namun Jennifer menolaknya. Merasa tidak dihargai, Johnny pun akhirnya marah dan memaksa Jennifer untuk minum. Jennifer yang sudah ketakutan akhirnya mengikuti kemauan Johnny agar semuanya pergi. Namun setelah meminum minuman yang dipaksa oleh Johnny, bukannya pergi, Johnny malah menggerakkan tongkat bisbol ke mulut Jennifer disusul dengan lemparan korek dari Andy. Cerita berlanjut, kali ini si Andy yang mengarahkan mulut botol ke Jennifer. Melihat ada kesempatan, Jennifer pun memukul botol tersebut ke kaki Andy dan berlari keluar kabin untuk lepas dari jajahan Johnny dan kawan-kawan. Jennifer pun berlari menuju hutan dan dia bertemu dengan Sheriff dan O yang sedang berburu. Sheriff pun bertanya kepada Jennifer apa yang sedang terjadi. Dengan ketakutan, Jennifer pun menjelaskan semua yang telah ia alami. Setelah mendengar cerita dari Jennifer, Sheriff pun menyuruh Earl untuk pulang terlebih dahulu karena ia akan ke kabin Jennifer untuk mengecek keadaan di sana. Setibanya di kabin, Sheriff pun bergegas untuk mencari Johnny dan kawannya.
Namun setelah menyisir kabin tersebut, ia menemukan botol minuman keras. Sheriff pun mengira kalau si Jennifer mabuk dan sedang berhalusinasi. Akhirnya si Sheriff pun menggeledah si Jennifer. Saat menggeledah Jennifer, tiba-tiba Johnny kembali dengan teman-temannya. Rupanya Sheriff pun merupakan komplotan dari Johnny. Jennifer pun merasa dia dalam bahaya yang serius. Singkat cerita, Jennifer pun kembali disiksa oleh kelompok tersebut. Matthew yang dari tadi hanya berdiri di dekat pintu dipaksa oleh Johnny untuk melakukan mantap-mantap dengan si Jennifer. Awalnya Matthew menolak karena ia kasihan dengan Jennifer. Namun Johnny mengancam Matthew akan melukai Jennifer jika ia tidak menuruti kata-katanya. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Matthew melakukan mantap-mantap dengan Jennifer yang dibantu oleh Johnny dan kawan-kawannya. Setelah dipaksa untuk mantap-mantap, Jennifer pun mencoba kabur dengan sisa-sisa tenaga yang ia punya. Akan tetapi dia kembali ditemukan oleh Johnny dan kawan-kawannya. Jennifer pun kembali dipaksa untuk memuaskan semua nafsu para pria tersebut hingga tak sadarkan diri. Singkat cerita, Jennifer pun kembali mencoba melarikan diri dari kelompok tersebut dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke dalam sungai. Karena takut aksi bejatnya akan terbongkar, Sheriff pun membagi tugas untuk memeriksa aliran sungai dan membakar semua barang-barang milik Jennifer. Pada saat pencarian, Stanley memeriksa kameranya yang kemudian dilihat oleh Sheriff. Seketika Sheriff pun menjadi marah dan menghancurkan kaset milik Stanley karena itu akan menjadi bukti kuat atas perbuatan mereka. Keesokan harinya, Sheriff ke tempat Earl untuk mengembalikan kunci kabin Jennifer dan menceritakan sedikit kepada Earl apa yang terjadi di kabin. Tapi tentu saja ia berbohong. Hari demi hari berlalu, namun tak ada salah satu dari mereka yang berhasil menemukan jasad Jennifer. Matthew pun mulai dihantui rasa bersalah atas apa yang ia lakukan kepada Jennifer. Di malam hari saat asik menonton TV, Sheriff mendapatkan telepon dari Earl. Ia memberitahukan kepada Sheriff rekan dari Jennifer mencari keberadaan Jennifer. Mendengar hal itu, Sheriff menjadi panik dan berjanji akan mengurusnya besok pagi. Keesokan harinya, Stanley berlari dengan panik ke teman-temannya dan memberitahu kalau kameranya hilang. Stanley pun menjelaskan kalau rekaman yang asli ada dalam kameranya dan yang dihancurkan oleh Sheriff adalah kaset kosong. Mendengar hal itu, Johnny dan Andy pun marah dan memukul Stanley. Saat asik menonton TV, Johnny mendengar suara dari arah pintu rumahnya. Ia pun berjalan ke teras memeriksanya. Setiba di teras rumah, ia melihat bangkai hewan. Merasa diancam, ia pun menembak pistol miliknya secara membabi buta. Scene pun berpindah di kediaman Sheriff. Istrinya memberitahukan ada paket yang berisi kaset rekaman. Sheriff pun mencoba mengecek isi paket itu. Awalnya Sheriff hanya menganggap itu hanya kaset biasa. Namun, ketika melihat nama Stanley pada label kaset tersebut, ia pun langsung menghampiri Stanley. Sheriff pun marah ke Stanley dan menanyakan kenapa kaset itu bisa sampai ke rumahnya. Johnny yang membela Stanley mengatakan kalau pelakunya adalah Matthew. Johnny menjelaskan, Matthew sudah tidak pernah kelihatan lagi beberapa hari terakhir ini. Dia juga sangat terobsesi dengan Jennifer dan menyesal atas perbuatannya. Di sore hari, Sheriff sengaja mengajak Earl untuk berburu. Menurut Sheriff, Earl bisa saja menjadi ancaman untuk perbuatannya. Akhirnya ia pun menembak Earl dengan sangat terpaksa. Nasib berkata lain, Jennifer pun berhasil selamat. Ia pun berencana untuk melakukan balas dendam terhadap 5 orang tersebut. Dimulai dari Matthew, ia menjadi orang pertama yang diculik oleh Jennifer. Matthew pun terbangun di rumah kosong. Ia terkaget ketika melihat Jennifer di depannya. Dengan segera ia meminta maaf ke Jennifer dan memohon ampun padanya. Namun Jennifer yang sudah sakit hati langsung mencekiknya tanpa ampun. Balas dendam Jennifer pun berlanjut. Dengan sengaja ia memasang perangkap hewan. Stanley yang tidak melihat jebakan tersebut akhirnya mengenai kakinya dan memanggil si Andy untuk menolongnya. Pada saat yang bersamaan muncullah Jennifer dari belakang Andy dan memukulnya hingga pingsan, dilanjut dengan memukul Stanley. Singkat cerita, Andy pun diikat oleh Jennifer di atas bak mandi yang berisikan air soda api. Tak butuh waktu lama, Andy yang tidak kuat menahan beban tubuhnya akhirnya harus mati mengenaskan dengan muka yang hancur karena air soda api. Setelah puas bermain dengan Andy, Jennifer pun melanjutkan aksinya ke Stanley. Mata Stanley dikaitkan dengan kail pancing dan diolesi isi perut ikan kepada Stanley. Tak lama kemudian burung gagak pun datang menghampiri Stanley dan memakan habis matanya. Giliran Johnny, dia diculik oleh Jennifer di pom bensin tempat ia bekerja. Lalu ia disekap di tempat yang sama dengan Andy sebelumnya. Ia pun ditelanjangi oleh Jennifer dan giginya satu persatu dicabut oleh Jennifer. Tak puas sampai di situ, Jennifer pun dengan kejam mengebiri Johnny. Johnny pun akhirnya mati karena kehabisan darah. Berbeda dengan Johnny dan kawan-kawannya,
Jennifer melakukan pembalasan dendam ke Sheriff dimulai dengan mengganggu istri dan anaknya. Jennifer pun menyamar sebagai guru privat. Mendengar hal itu, Sheriff pun langsung mencari anaknya. Diam-diam Jennifer menyusup masuk ke dalam mobil, dan ketika Sheriff masuk ke mobil, ia pun memukul kepala Sheriff hingga pingsan. Sheriff pun disekap di ruangan yang sama dengan Matthew yang sedang tertidur. Saat disekap, Sheriff memohon ampun kepada Jennifer dengan alasan dia memiliki anak. Bukannya tidak kasihan, tapi saat disiksa, mereka tak memberi ampun sedikit pun. Jennifer mengaitkan tangan Matthew dengan tali ke pelatuk shotgun milik Sheriff yang sudah terbenam di belakang Sheriff. Singkat cerita, Matthew pun terbangun dan tidak sengaja menarik tali yang terikat pada tangannya. Pelatuk shotgun pun tertarik dan menewaskan mereka berdua sekaligus. Scene kemudian ditutup dengan Jennifer yang duduk di depan dengan tersenyum sambil mendengarkan kicauan sekelompok burung. Dan cerita pun selesai. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan tutur kata bahasa yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Sampai bertemu kembali di ruang sinema selanjutnya.